محمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا من يراني الله ولا أراه الله يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa datang bersilaturahim, berkunjung, berziarah, untuk melihat akar-akar artefak peninggalan sejarah Islam. Khususnya ada asar-asar atau peninggalan-peninggalan yang menurut riwayat, menurut penelitian
diduga kuat merupakan asal-asal peninggalan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Beberapa pengalaman-pengalaman gaib yang datang di sini, syarifah di sini, masya Allah, banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang memang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Belum tahu isyaratnya apa, mimpi kita dengan beliau. Ternyata 3 hari kemudian datang ke sini, beliau sangat begitu terkesan sekali. Dan selepas dari sini, dalam 1 bulan, beliau mimpi jumpa baginda Nabi selama 4 kali. Dan beberapa pengalaman syarifah-syarifah yang masya Allah yang sudah tidak terhitung jumlah gaib dan syarifah para ulama yang ada. Bisa berbeda-beda pengalaman yang didapatkan oleh setiap pengunjung yang datang. Dan mudah-mudahan dengan kita melihat akhlak-akhlak tersebut menambah kecintaan kita, mengobati kerinduan kita kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, menambah semangat kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, dan semoga kelak di akhirat kita menjadi syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan nanti. Tamu galeri, tetapi semua yang datang ke galeri adalah tamunya baginda Nabi SAW. Mengetahui di dalam gedung galeri terdapat benda-benda milik kekasihnya, punya harapan ketika memandang benda-benda kekasihnya akan terobati rasa rindunya dan akan menambah mahabbah atau terasa cinta kepada kekasihnya, sehingga kita semoga akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, diberi kesempatan setelah berkeliling melihat semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pertama di sebelah kiri saya, di sini ada sebuah guci yang diyakini sebagai wadah penyimpanan susu milik Sayyidah Fatimah putri baginda Rasulullah SAW. Wadah susu ini diyakini milik Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala pemberian baginda Rasulullah SAW yang didapatkan dari kota Madinah yang usianya lebih dari 1400 tahun. Riwayatnya wadah susu ini digunakan oleh Sayyidah Fatimah bersama keluarganya, bersama suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bersama putra-putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kepada kita semua. Apa itu? Kasih sayang seorang ayah kepada putrinya telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping wadah susu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, di sini di bagian tengah, bagian kanan saya, pandangan kita tertuju ke bagian yang ada di sebelah kanan saya, air zam-zam milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah ini terbuat dari tanah liat yang memiliki khasiat diantaranya dapat menetralisir racun. Dalam artian, ketika ada air yang telah bercampur dengan racun dimasukkan ke dalam ini, wadah ini, maka akan menjadi netral. Sehingga hadirin lihat, kebanyakan ketika penaklukan Konstantinopel ataupun di berbagai macam negara di dunia, sejarahnya banyak orang yang diracuni dengan menggunakan air yang dimasukin ke kendi, yang air yang berada di dalam kendi dimasukin dalam racun. Maka wadah ini dapat memiliki khasiat apabila racun yang telah dimasukkan ke dalam wadahnya akan menjadi netral. Begitu juga air ketika masuk ke dalamnya, airnya tidak akan basi selamanya. Terbuat dari tanah liat yang lubangnya cuma hanya ada 1. Di sini ada 2 ihtimal atau 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sumur zam-zam saat itu masih berupa sumur, jadi ketika mengambilnya cukup dicelupkan, dari 1 lubang itu air masuk, dari 1 lubang itu air keluar. Kemungkinan yang kedua, karena telah dimakan udah usia yaitu 1400 tahun, ketika tutupnya diletakkan dengan bagian bawahnya karena terbuat dari tanah liat, menyatu antara tutup dengan bagian bawahnya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga diantara ciri khas oleh-oleh ketika kita berangkat haji dan umrah yaitu wadah air zam-zam, teko wadah air zam-zam. Mereka berusaha bagaimana memiliki benda-benda sebagaimana benda yang dimiliki kekasihnya yaitu baginda Rasulullah SAW, sehingga menambah rasa cintanya. Kemudian pandangan kita tertuju di artefak yang itu diyakini sebagai wadah penyimpanan obat yang riwayatnya diyakini sebagai wadah penyimpanan obat milik Sayyidah Khadijah istri baginda Rasulullah SAW. Wadah itu didapatkan dari kota Madinah yang riwayatnya milik baginda Rasulullah yang beliau hadiahkan kepada istrinya. Jadi uswah hasanah yang telah dicontohkan kekasih kita baginda Nabi yang mulia, kasih sayang seorang suami kepada istrinya telah dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan khiyarukum fi ahli, dalam riwayat yang lain khiyarukum fi mihnati ahli atau kama jaa fil hadis, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan melihat benda-benda peninggalan kekasih-kekasih kita, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, kita pun termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain artefak ini, kami juga memiliki berbagai macam pameran bergambar. Di antaranya 9 foto makam para wali yang barokah perjuangan dakwahnya para wali Songo Nusantara menjadi Islam terbesar di berbagai macam belahan dunia. Yang saat ini banyak umat Islam menziarahi kubur-kubur beliau-beliau. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada Habib boleh memimpin doa. Setelah ini kita akan berpindah untuk melihat senjata-senjata yang dimiliki para sahabat. Monggo. Sallallahu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita melihat wadah yang diyakini peninggalan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang mana beliau adalah calon pimpinan wanita di surga, kemudian wadah yang diyakini milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak akan ciptakan dunia beserta isinya kecuali karena baginda Nabi yang mulia, dan juga kita telah melihat wadah yang diyakini sebagai wadah penyimpanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang barokahnya sangat luar biasa, mengeluarkan keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga keberkahan para wali mengalir kepada diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Silakan setelah ini kita bergeser ke senjata-senjata yang dimiliki para sahabat radhiyallahu taala anhum. Subhanahu wa taala. Sekarang pandangan kita tertuju di bagian sebelah kanan saya. Di sini ada sebuah busur dan juga 3 anak panah. Busur dan 3 anak panah yang lengkap dengan stringnya ataupun tali busurnya. Ini diyakini sebagai busur dan 3 anak panah Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Sering kita mendengar riwayat hadis an Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah. Yang kita pahami beliau ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Maknanya beliau termasuk ahli para muhaditsin di kalangan para sahabat. Ternyata beliau juga termasuk salah seorang pendekar di kalangan para sahabat. Busur dan 3 anak panah ini diyakini busur dan 3 anak panah yang telah diberikan baginda Rasulullah kepada Sayyidina Amr bin As sebagai busur komando. Dalam artian di dalam pertempuran tidak akan dimulainya pertempuran kecuali ada satu komando dari pimpinan pasukan ataupun panglima pasukan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk pasukan panah, mereka tidak akan melepaskan anak panahnya sebelum ada aba-aba. Terkadang pemimpin pasukan dengan menggerakkan tangannya seperti ini, terkadang juga dengan melepaskan anak panah yang ketika anak panahnya terlepas dari busurnya akan mengeluarkan suara yang sangat kencang. Suara itu bersumber dari setiap ujung anak panah yang terdapat lubang. Lubang yang ada di setiap ujung anak panah ini, di antara fungsinya ketika terlepas dari busurnya akan terdengar suara yang sangat kencang. Lain halnya dengan anak panah yang tanpa ada lubang di setiap ujungnya. Dan setiap anak panah memiliki ketajaman yang berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu diyakini sebagai salah seorang gubernur Mesir yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai saat ini kubur beliau ada di Mesir. Semoga keberkahan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengalir kepada kita semua. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada kita. Semoga dengan melihat benda peninggalan orang yang telah diridhai oleh Allah, termasuk kita semua, kita pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adapun di sebelah kiri saya, di sini ada sebuah pedang ya. Pandangan kita menuju ke pedang yang ada di hadapan kita. Pedang ini diyakini sebagai pedang peninggalan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kita sudah mengenal sosok Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah yang tidak terkalahkan. Pedang ini
beratnya 5,5 kg. Jadi kalau kita pegang pedang ini kurang lebihnya harus menggunakan 2 tangan. Tapi para sahabat cukup dengan 1 tangan. Kita bisa membayangkan para sahabat ketika bertempur, belakangnya dengan membawa busur panah, kemudian di sampingnya membawa pedang, kemudian membawa tameng sambil berkuda. Kita bisa membayangkan bagaimana para sahabat bertempur melawan orang-orang kafir. Pedang ini beratnya 5,5 kg, diyakini sebagai pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang didapatkan dari Yordan. Pedang ini beratnya 5,5 kg, ketajaman hanya 1 sisi, yang mana sarung pedangnya terbuat daripada kulit unta. Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah di medan pertempuran karena beliau dijuluki sebagai pedangnya Allah yang tidak terkalahkan. Ternyata rahasia Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah kalah di medan pertempuran tentunya atas pertolongan Allah. Di antara asbabnya, beliau menyimpan rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di topi besi beliau. Setiap kali beliau bertempur, beliau akan memakai topi besi yang di dalam topinya terdapat sorban, terdapat potongan, terdapat helaian rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, bertabaruk dengan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam riwayat yang lain, tidaklah air wudhu yang telah digunakan baginda Rasulullah sallallahu ke tanah, dan para sahabat akan berebut untuk mendapatkan air wudhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang tidak mendapatkannya, mereka akan berusaha menempelkan badan-badan mereka kepada para sahabat yang telah mendapatkan air bekas wudhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Khalid bin Walid punya 200 pedang, sehingga jangan heran kalau kita akan menjumpai pedang Sayyidina Khalid di beberapa museum dunia. Dalam perang Yarmuk ada yang mengatakan perang Mu'tah, beliau ketika bertempur 7-10 pedang patah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga keberkahan beliau mengalir kepada kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Fadl ya Habib, berdoa walau kana daqiqah atau daqiqatan be. Insyaallah. Amin. 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 Alhamdulillah. Silakan bergeser di antara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang pandangan kita tertuju bagian sebelah kanan saya. Di sini ada sebuah pedang. Pedang ini diyakini sebagai pedang Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketajamannya di antara 2 sisinya, atas bawah sama tajamnya, dan ujung yang terbelah menjadi 2. Beratnya 4,2 kg, diyakini sebagai pedang Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang cucu baginda Rasulullah yang begitu amat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu keterangan menyebutkan apabila Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berdiri di satu tempat, layaknya baginda Rasulullah ada di tempat tersebut. Suatu ketika Sayyidina Hasan, ketika baginda Nabi mendatangi cucunya Sayyidina Hasan, maka beliau senantiasa mengecup daripada bibirnya Sayyidina Hasan. Suatu ketika baginda Nabi mendatangi Sayyidina Husain, baginda Nabi mengecup daripada lehernya Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Husain iri terhadap Sayyidina Hasan. Kebalik, betul ya, ya? Maka Sayyidina Husain iri dengan Sayyidina Hasan. Kenapa baginda Rasulullah kok mengecupi bibirnya, sedangkan saya hanya dikecup lehernya? Baginda Nabi bercerita kalau nanti Sayyidina Hasan wafat diracuni, sedangkan Sayyidina Hasan dipenggal kepala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pedang ini diyakini sebagai pedang Sayyidina Husain yang ujungnya terbelah menjadi 2. Di antara fungsinya, yang pertama untuk melemparkan pedang musuh, yang kedua untuk mematahkan pedang musuh, yang ketiga untuk mencabik-cabik perut sang musuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pedang ini kemudian diwariskan kepada putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan terus diwariskan pada orang-orang setelahnya. Beliau dalam satu keterangan diceritakan beliau adalah calon pimpinan pemuda di surga. Semoga kelak kita semua dipilih oleh Allah untuk bisa masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sebelah kiri saya, di sini ada sebuah sorban yang terpasang dalam topi besi. Sorban yang terpasang dalam topi besi yang saat ini kita lihat ini diyakini sebagai sorban Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
ayah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala. Sorban ini berwarna hijau tua mendekati kehitam-hitaman karena telah dimakan oleh usia yang kalau dilepas kurang lebih panjangnya hampir mendekati 5 meter. Sorban yang saat ini kita lihat diyakini sebagai Sayyidina Ali ini dalam satu keterangan menyebutkan pernah beliau pakai di pertempuran Badar. Ada riwayat mengatakan ketika beliau memakainya, beliau membaca ayatul kursi, membaca ayat kursi. Sehingga di antara sanad ketika bersorban dari guru-guru kami, di antara para habaib ataupun para ulama mendapatkan sanad bersorban ketika memakainya dengan membaca ayat kursi. Karena ada riwayat mengatakan ketika Sayyidina Ali ketika bertempur di pertempuran Badar, beliau memakai sorban dengan membaca surah ayatul kursi untuk penjagaan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali memakai sorban ini ketika pertempuran Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah, tanggal 17 bulan suci Ramadan, 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. Sebelum perang berkecamuk terjadi yang namanya mubarazah. Mubarazah ini perang duel, tanding. Di antara fungsinya untuk mematahkan ataupun mengedonkan atau melemahkan mental sang lawan. Maka Amr bin Wud dari pihak kafir yang dikatakan beliau dia adalah pendekarnya orang-orang kafir, menantang di pihak kaum muslimin. Maka baginda Nabi menunjuk siapa para sahabat, mengatakan kepada para sahabat, bersabda kepada para sahabat, siapa yang siap untuk melawan dia? Semua terdiam. Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengangkat tangannya. Ya Ali, ini bukan tandingan kamu, yang lain. Tanya lagi, siapa yang siap di antara kalian untuk melawan dia? Amr bin Wud. Semua orang terdiam kecuali Sayyidina Ali. Saya ya Rasulullah, bukan tandingan kamu Ali. Sampai 3 kali tidak ada orang kecuali Sayyidina Ali. Maka baginda Nabi memakaikan sorban dengan membaca ayat kursi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan dia membawa pedang Zulfaqar melawan Amr bin Wud. Maka apa yang terjadi saat pertempuran itu? Perang duel itu antara Sayyidina Ali dengan Amr bin Wud, apa yang terjadi? Kepulan daripada debu-debu gurun pasir ini menjadikan mata-mata orang yang memandangnya tidak bisa melihat. Maka setelah kepulan itu sudah terbuka, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Sayyidina Ali menebas kedua tangannya Amr bin Wud dan membelah tubuh dua. Sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam syarah Burdah, guru kami pernah menjelaskan di antara kelebihan Sayyidina Ali ketika bertempur, di saat ada anak panah yang sedang menuju kepada beliau, beliau sedang berkendara kuda, beliau dapat memutar badan beliau di antara perut kuda. Dalam keterangan yang lain menyebutkan di antara keistimewaan beliau ketika bertempur, satu benteng yang dikenal dengan ketika penaklukan Khaybar atau ketika perang Khandaq, apa yang terjadi? Benteng yang tidak bisa diangkat kecuali oleh 8 orang, sama beliau diangkat dengan tangan kirinya dijadikan sebagai tameng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan Sayyidina Ali Allah berikan juga kepada kita semua. Beliau punya banyak sekali keistimewaan. Selain sahabat baginda Nabi, beliau juga menantu baginda Nabi. Beliau juga termasuk ulamanya para sahabat. Ana Madinatul Alam wa Aliyun babuhu au kama ja'a fil hadits. Selain beliau juga ulamanya para sahabat, beliau juga termasuk pendekarnya para sahabat. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semua. Doa. Rabbi amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moga silakan digeser ke sampingnya. Pandanglah dengan penuh kecintaan, pandanglah dengan penuh kerinduan. Tongkat ini diyakini sebagai salah satu tongkat kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tongkat ini terbuat dari kayu al-ayusyah, dalam riwayat yang lain kayu lus putih, yang pegangannya dililit menggunakan kulit unta yang tingginya 125 cm. Kalau diberdirikan kurang lebihnya seperti ini. Di dalam kitab Syama'il Tirmidzi yang menceritakan mengenai kondisi tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan beliau tidak terlalu pendek, beliau juga tidak terlalu tinggi, maknanya sedang. Ketika memandang tongkat yang kalau diberdirikan, yang tongkat ini diyakini sebagai tongkat baginda Rasulullah, kita dapat memahami betapa gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tongkat ini diyakini sebagai salah satu daripada tongkat milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika
petugas di antara kami pernah melihatnya berputar dengan sendirinya, baik dilihat oleh mata langsung ataupun dilihat oleh CCTV yang memantau semua pergerakan yang ada di galeri. Gedung 1 dan gedung 2 kurang lebihnya terdapat hampir 50 sampai 70 CCTV yang setiap artefak akan dipandang oleh CCTV oleh 4 sisi, dari ujung sebelah sana dan sebelah sana dan sebelah sana. Mereka senantiasa memperhatikan pergerakan semua yang ada di gedung galeri, termasuk pergerakannya di artefak di galeri, termasuk tongkatnya Bani Nabi ini sering berputar dengan sendiri. Disampaikan kepada guru kami, Hadratus Syekh Romoki Ubaidillah Al-Akhror Hafizahullah, beliau menyampaikan, mungkin itu adalah kalangan para jin atau malaikat yang rindu terhadap peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, yakini yang datang ke sini ini bukan hanya hadirin sekalian yang dari kalangan manusia saja, jin bahkan malaikat pun ikut datang ke sini. Mereka yang rindu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan ketika melihat benda-benda peninggalan Nabi, khususnya ketika melihat tongkatnya yang diyakini milik baginda Nabi, Allah pilih mata yang penuh dengan dosa ini untuk dapat memandang wajahnya. Yang dikatakan ketika seseorang memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, saking tampannya tanpa terasa jari jemarinya terpotong-potong. Tetapi lain halnya dengan seseorang ketika memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jari jemari yang terpotong-potong tanpa sengaja, tetapi leher siap dipotong-potong demi kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pilih kita untuk bisa dapat memandang wajahnya, baik dalam kondisi mimpi ataupun terjaga, baik di dunia sampai di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Fadlul habib. اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Semoga Allah pilih kita semua untuk bisa dapat berjumpa dengan beliau baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita bergeser. Ada sebuah tabung yang berisi potongan kain. Potongan kain yang ada di dalam tabung yang saat ini kita lihat ini diyakini sebagai potongan kain sorbannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belum memiliki sorban utuh milik baginda Nabi yang mulia layaknya sorban Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi alhamdulillah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapatkan dari ahli warisnya yang berasal dari Yaman potongan-potongan kain sorban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekalian yang dimuliakan Allah, apa saja kalau itu dinisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kemuliaan. Itu adalah suatu perkara yang mulia. Begitu juga ini sorban, ini potongan kain sorban yang berasal dari sorbannya baginda Rasulullah, ini pun termasuk perkara yang mulia. Kenapa? Karena pernah bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu sangat mulia? Karena Allah tidak akan ciptakan alam semesta kecuali karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman di dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ya Muhammad, kalau bukan karena dirimu tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Nabi memiliki berbagai macam warna sorban. Di antaranya berwarna putih, hitam, hijau, dan ada yang berwarna merah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita niat untuk bisa mengamalkan sunnahnya. Kemudian di sebelah kiri saya, hadirin, di sini ada sebuah butiran tasbih. Sepintas ini adalah butiran tasbih, warnanya kok hitam, kok kehitam-hitaman. Ini tasbih apa? Tasbihnya siapa? Ini adalah butiran-butiran tasbih yang terbuat dari tulang untanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warnanya kok hitam-hitaman, usianya lebih dari 1300 tahun. Ini tasbih ini terbuat dari tulang untanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha punya wadah celak yang terbuat dari tulang untanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya kita telah mendengar sebuah kisah mengenai unta baginda Nabi yang dikenal dengan unta yang bernama Qaswah.
unta yang didapatkan bagi Nabi dari Sayyidina Abu Bakar, yang disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi bagi Nabi membelinya kepada Sayyidina Abu Bakar karena untuk perjuangan. Bagi Nabi menamakan unta tersebut dengan unta qaswah, unta yang beliau gunakan untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika beliau sampai di kota Madinah, semua orang bergembira ketika datangnya baginda Nabi yang mulia, sehingga mereka berebut rumah-rumah mereka untuk disinggahi oleh baginda Nabi yang mulia. Tetapi baginda Nabi yang mulia tidak langsung memilih rumah siapa yang akan beliau datangi, melainkan beliau turun dari untanya, membiarkan untanya berjalan. Di mana untanya singgah, disitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah. Untanya baginda Nabi pun singgah di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga rumah pertama yang disinggahi baginda Nabi ketika hijrah ke kota Madinah adalah rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian di sebelah sana itu sebagai bongkahan batu yang berasal dari pondasi Ka'bah. Ka'bah di dalam sejarah pernah mengalami kerusakan sehingga terjadi renovasi di dalam sejarah 12 kali. Bongkahan batu ini diambil 600 tahun yang lalu, tepatnya 1415 Masehi yang. Setelah diambil kemudian diteliti, semua artefak yang ada di sini semua telah diuji lab khusus benda arkeolog yang ada di UK London. Ternyata ketika batu ini diteliti, ternyata batu pondasi Ka'bah ini adalah batu yang berasal dari galaksi lain, batu meteorit. Karena ada keterangan sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, pondasi Ka'bah sudah Allah turunkan terlebih dahulu. Termasuk batu meteorit atau batu galaksi lain adalah batu yang menjadi makam Ibrahim. Termasuk batu yang berasal dari galaksi lain adalah batu Sijil. Termasuk batu yang berasal dari galaksi lain adalah batu Hajar Aswad. Dalam satu keterangan ada seorang ulama pernah menjelaskan di antara amalannya ketika di Masjidil Haram memandang Ka'bah, karena sekali memandang Ka'bah lebih baik ibadah selama 1 tahun. Sehingga ada seorang wali datang ke sana hanya untuk mengedip-ngedipkan mata. Sekali kedip pahalanya lebih daripada 1 tahun. Semoga Allah pilih kita untuk bisa berangkat ke sana dan melihat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Silakan bergeser ke sebelah sini. Jadi tempat persembunyian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau. Kita ingat-ingat kisah akan menyusulnya, karena malam itu telah mendapat suatu kabar beliau akan dibunuh, beliau akan dikepung oleh kafir Quraisy. Maka beliau menempatkan posisi tempat tidurnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ditutup dengan selimutnya baginda Nabi. Baginda Nabi pun keluar dari rumahnya sambil membaca satu ayat daripada surat Yasin. Apa ayatnya yang beliau baca ketika keluar dari rumahnya sehingga orang-orang kafir tidak bisa melihatnya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sehingga semua mata-mata orang kafir yang hendak membunuh baginda Nabi, yang telah mengepung rumah baginda Nabi, semuanya Allah tutup sehingga tidak bisa melihat keluarnya baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau pun berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian beliau pun bersembunyi di gua. Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan karena dikatakan kalau dilihat dari luar nampaklah bagian dalam yang ada di dalam gua tersebut. Baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau kalau ada 2 orang, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala? La tahzan, innallaha ma'ana." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui gua Thur ini banyak hewan-hewan berbisa. Maka beliau menutup setiap lubang yang ada di situ dengan kain, dengan jarit. Beliau tutup semuanya. Kemudian satu lubang yang tidak tertutup kecuali dengan kaki beliau. Baginda Nabi pun tertidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar karena menahan rasa sakitnya. Kenapa beliau menahan rasa sakit? Karena kaki beliau telah disengat oleh ular yang berbisa. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Tapi yang banyak berpendapat adalah ular. Sayyidina Abu Bakar menetes air matanya, jatuh di pipi baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi terbangun dari tidurnya, bertanya, "Apa yang terjadi ya Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya di sini banyak lubang-lubang yang diyakini banyak ular-ular berbisa, banyak hewan berbisa. Saya tutup semua kecuali satu, saya tutup dengan kaki saya." Ternyata betul kakinya beliau dipatok oleh ular berbisa. Akhirnya baginda Nabi berbincang-bincang dengan ular tersebut, yang Sayyidina Abu Bakar pun bisa mendengarkan langsung perbincangan baginda Nabi dengan ular tersebut. Di antara perbincangannya, "Wahai ular, jangankan darahnya, dagingnya engkau makan, api neraka haram untuknya."
Maka ular itu menyampaikan maksudnya mengapa beliau mematok kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di antara maksudnya, ya Rasulullah, saya adalah ular yang ribuan tahun rindu untuk memandang wajah engkau ya Rasulullah. Ular yang rindu terhadap baginda Rasul. Jadi kalau kita sebagai umatnya tidak rindu kepada Rasulullah, tentu lebih hina daripada ular ini. Maka kemudian bagi Nabi pun keluar dari, dikirim makanan oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Kemudian melanjutkan perjalanan. Orang-orang sedang menunggu di Madinah. Mereka ada yang menaik pohon, ada yang mereka naik ke rumah-rumahnya, ke sutuh rumah mereka. Ketika memandang dari kejauhan, ha huwa Rasul, ha huwa Rasul, baru sambutan dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Akhirnya semua Madinah beriman kepada Allah kecuali orang-orang yang tidak dipilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Madinah yang dulu dikenal dengan kota Yathrib menjadikan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan penyakit berubah menjadi kota yang penuh dengan hidayah, memancarkan cahaya ke ujung-ujung dunia. Semoga kita niat untuk meneruskan perjuangannya. Kami menyempurnakan gedung galeri dengan replika daripada makam Ibrahim dan replika Ka'bah Al-Musyarrafah. Harapannya ya Allah, Kau izinkan saat ini memandang yang replikanya. Semoga Kau izinkan juga untuk bisa memandang yang sesungguhnya. Ini bukan soal kita bisa berangkat haji dan umrah walaupun kita tidak punya uang sepeser pun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah kuasa mengeluarkan yang namanya sapi dari dalam batu. Allah juga kuasa memberangkatkan kita untuk bisa berangkat haji dan umrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang berangkat haji dan umrah bukan karena banyaknya harta, tetapi orang yang berangkat haji dan umrah karena telah Allah panggil untuk dirinya. Sebab ketika Allah memanggil ketika di alam sana, kita menjawab labbaik, maka sekali kita akan berangkat. Menjawab kedua kali labbaik Allahumma labbaik, kita akan dua kali bisa berangkat ke sana. Semoga Allah pilih kita untuk bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kami bikin replika makam Ibrahim yang supaya kita menjelaskan kepada umat apa itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu yang telah menjadi pijakan bagi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Allah Ismail. Setelah orang tawaf 7 kali disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Kami juga membuat replika daripada Ka'bah Al-Musyarrafah dengan bagian-bagiannya, di antaranya Hajar Aswad yang orang menciumnya dosanya akan berguguran seperti anak yang baru lahir daripada perut ibunya, yang nanti dia akan menjadi saksi ketika di akhirat sana. Kalau orang yang pernah menciumnya, ya Allah, ini adalah orang yang dulu pernah mencium saya ya Allah, nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang menciumnya. Kemudian di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itulah tempat yang mustajabah, yang dikenal dengan multazam, yang orang akan berebut mendekapkan dirinya di dinding Ka'bah, yang orang akan berebut untuk doa di sana. Itu yang namanya multazam, tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kami juga membuat replika pintu Ka'bah beserta penguncinya, hampir sama persis sebagaimana ukuran yang sesungguhnya. Kami juga membuat daripada talang emas sebagaimana bentuk aslinya walaupun replika. Harapannya semoga kita dipilih untuk bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita duduk, persiapan masuk ke dalam ruangan ya. وأن الله يرزقنا بأجر زيارة بيت يا رفيع الثاني والترجي وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وجهه يا رسول الله.
padamu ya Rasulullah ya Habibullah. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة. اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد أوليائك هؤلاء ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها. Adalah Al-Imam Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini makam beliau yang tengah. Habib Alwi ini putra dari yang mengarang Maulid Simtud Duror, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang biasa maulidnya kita baca setiap malam Senin. Bahkan kemarin kita baca selama 2 bulan berturut-turut ketika Maulid Arba'in dan Maulid Isfin. Beliau didampingi 2 putra beliau. Ini Habib Ahmad bin Alwi. Beliau tinggal di Hadramaut, tapi beliau ketika ziarah ke Indonesia mau balik lagi ke Hadramaut, beliau sakit meninggal dan dimakamkan di Solo. Ini putra beliau yang termasuk berjasa besar menyebarkan Maulid Simtud Duror, Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Habib Alwi ini wafatnya di kota Palembang. Di kota Palembang itu ada keterangan beliau wafat di kota Palembang. Sebelum wafat, beliau berangkat dari Solo sudah mempersiapkan segala perawatan jenazah di dalam koper. Ketika berangkat ke Palembang, mampir ke Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Palembang. Ketika wafat di kota Palembang, dibuka kopernya, ternyata di sana di dalam koper ini sudah ada kain kafan. Segala peralatan untuk merawat jenazah beliau sendiri sudah disiapkan semenjak beliau berangkat dari Solo. Ini keadaan para aulia, haulail rijal wa haulail aliya. Haulail aulia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah para aulia, para aulia. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Maulid. أن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وفي وعافية ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع حقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وجميع أمواتنا وأمة المسلمين عامة وعلى ما نوى حبيبنا علي بن محمد بن الحبشي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Ya الله. Rabbi ala Muhammad, ya Rabbi salli. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علامة كوجه الواسع
tajalian qada bintisari fadlihi fil qaribi wassazi walahul hamdul ladzi la tanhasr afraduhu bita'dad wala yumallu takraruhu bikasrati tardad haitsu abraza min alamin imkan surata hadal insan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan dharibu bihal lisan amma tadammanahu janan mina tasdiqi biha wal id'an sallallahu alaihi tasbutu biha fi suduri minal imani qawaidu wa taluhu ala ahlil yakin min syiri dzalikal id'ani wa tasdiqi syawahidu sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina qaruba wa anwati hadzal habib a'lanati samawati wal arduna man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tathij wa alsinatul malaikati bitabsyiril alamin ta'id subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban jandal husaini. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل.
الله جئناكم قصدناكم طلبناكم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم. اللهم إنا وقفنا في مشهد أوليائك هؤلاء ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا أملناها، فنسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجلنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمل، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. وزوجته Kiai Abdullah Sajad, Kiai Gus Jogorekso, Nyai Haja Suratina Jogorekso, Kiai Haji Qawaid Abdullah, Kiai Kertonjani, Kiai Haji Husain. Anallaha yanfa'na bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa alhiqna bihim fi khairin wa fil afiyah. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في هذه المقبرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالديهم خاصة، جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Sajad Kiai Gus Jogorekso, Nyai Haji Suratina Jogorekso, Kiai Haji Qawaid Abdullah, Kiai Kertonjani, Kiai Husain. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ووالديهم خاصة، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Nyuwun dhateng Gusti Allah lantaran badhahar lan sedaya wahi ingkang wonten mriki nyuwun dhateng Gusti Allah hajat masing-masing. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا ليربي العالمين.
وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طراسن الحال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج kita langsung meluncur ke Merak tenggene Syekh Jamaluddin. Iya Pak, setuju nih? Boleh, setuju kita melangkah. عطاياكم هداياكم سلام الله يرزقنا من الرحمن فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم إنكم سلام الله يرزقنا من الرحمن على جلال الدين جمال الدين أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة فألفنا بك بخير وفي وعافية وما إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع حقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجلال الدين جمال الدين أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة فألفنا بك بخير وفي وعافية وما إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع حقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولكنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصولهما وفروعهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Ziarah kali berulang kali untuk pamit para aulia para sholihin langkung-langkung saged ziarah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa di Madinatul Munawwarah lan ibadah haji wonten Ka'bah Baitullah amin ya rabbal alamin. Ya nurul ain nurul mustafa nurul mustafa mana al aqwan mana al aqwan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah fala hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada sore hari ini yakni hari Rabu tanggal berapa ini? Tanggal 23 Februari 2022 Masehi, kami serombongan dari Majelis Ta'lim Anwarul Habib Aswan Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Husain Al-Kaf telah melakukan perjalanan ziarah yang diprogramkan ke 22 titik, namun alhamdulillah bisa terlaksana ke 20 titik, yakni mulai dari Jawa, Madura sampai di Banten ini. Kita berharap mudah-mudahan ziarah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada umat dan kita semua. Dan kami berterima kasih kepada guru kita Al-Habib Abu Bakar Rafiq bin Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah memimpin, mengarahkan kita selama perjalanan ziarah. Dan kami persilahkan beliau untuk mengutarakan isi hati sebagaimana kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perjalanan ziarah 22 wali sudah kita laksanakan, meskipun 20 titik yang terlaksanakan, akan tapi banyak wali-waliullah yang lain yang tidak kita jadwalkan, alhamdulillah diizinkan untuk kita ziarahi pula, bahkan lebih dari 22 wali. Bersama ini saya Al-Faqir Abu Bakar Rafiq bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim pertama-tama mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada segenap pengurus Majelis Ta'lim Anwarul Habib Lil Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf, juga kepada Al-Ustadz Muhsinin, juga kepada para asatiz dan yang lain-lainnya yang memberikan amanah kepercayaan kepada saya untuk bisa juga ikut membimbing majelis ini, majelis ziarah ini, juga untuk bisa berpartisipasi serta mengikuti daripada program ini. Merupakan satu kehormatan besar bagi saya diizinkan untuk bisa bergabung di dalam perjalanan ziarah ini. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang luar biasa yang kami rasakan di dalam perjalanan ini, baik ujian maupun juga karunia yang diberikan oleh Allah, sehingga kami pun mengajak tentunya kepada kaum muslimin
marilah bersama-sama kita berupaya untuk menghormati atau berterima kasih kepada para aulia yang mana mereka sudah banyak berjasa kepada kita, terutama juga mereka para wali songo. Bagaimana cara berterima kasih? Bersama-sama kita menziarahi makam-makam mereka, mendoakan mereka semua. Kita berharap juga agar Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita dengan sebab kita berterima kasih dan menziarahi mereka semua. Kemudian yang kedua, saya Al-Faqir Abu Bakar Rafiq bin Husain bin Syekh Abu Bakar, juga akhina fillah Haji Syarifuddin yang ikut juga bersama kita dari kota Palembang, juga Ustadz Fatoni yang juga bersama kita bergabung dengan rombongan Majelis Anwarul Habib dari Oki ini. Mohon maaf tentunya kami mungkin di dalam selama perjalanan ini terdapat kekurangan di sana sini ataupun ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Kami memohon maaf apabila hal-hal tersebut terjadi kepada antum sekalian. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, dan tentunya harapan kita semua selaku peziarah mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan lahiriah dan batiniah, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kembali kita mendapatkan undangan dari para waliullah, mendapatkan izin dari Allah SWT untuk dapat kembali menziarah mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan jazakumullah khair. Kemudian kita lanjutkan perjalanan ke Sumatera. Kita ucapkan selamat tinggal Pulau Jawa. Mudah-mudahan bisa kembali lagi dalam perjumpaan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah 9 wali. Tapi bukan 9 wali namun 22 wali. Beliau adalah Pak Man. Gimana Pak Man kesannya menjalani ibadah serangkaian ziarah wali 22 wali ini? Alhamdulillah sangat senang sekali, walaupun banyak suka dan dukanya. Alhamdulillah banyak sukanya, walaupun ada yang agak sakit-sakit sedikit. Alhamdulillah udah pada sembuh. Terima kasih Pak Man. Allah. Bismillah, sama-sama aku. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa وكف المصطفى كالورد نادي